Sudahkah Anda mempersiapkan bakcang terbaik untuk persembahyangan tahun ini? Di tengah hiruk-pikuk dunia modern, di mana segala sesuatu bergerak serba cepat, instan, dan digital, ada satu hari di mana aroma daun bambu rebus tiba-tiba membawa kita pulang. Ya, Hari Raya Perahu Naga, atau yang biasa kita kenal dengan perayaan bakcang atau kuecang. Hari raya ini mungkin identik dengan kuliner yang lezat, bakcang yang gurih dengan isian daging, atau kuecang yang kenyal dinikmati dengan sirupan gula merah. Tapi, tahukah Anda bahwa di balik seputir bakcang dan kuecang tersimpan simbolisme mendalam tentang integritas pengorbanan dan bagaimana kita seharusnya menata hati di zaman modern ini? Mari bedah maknanya dalam konten ini. Sejarah mencatat perayaan ini berakar dari kisah Xu Yuan, seorang menteri dan penyair yang hidup pada zaman negara-negara berperang di Tiongkok kuno. Beliau adalah sosok yang sangat setia, jujur, dan cinta tanah air. Namun, ketika nasihat-nasihat baiknya diabaikan oleh sang raja karena fitnah para pejabat korup, Xu Yuan memilih untuk menenggelamkan diri di sungai Miluo sebagai bentuk protes moral dan duka mendalam atas hancurnya negara. Rakyat yang sedih kemudian mendayung perahu dan melemparkan bungkusan nasi ketan ke dalam sungai agar ikan-ikan tidak memakan jasad Xu Yuan. Bungkusan itulah yang berevolusi menjadi bakcang dan kuecang yang kita kenal hari ini. Coba perhatikan bentuk bakcang dan kuecang. Umumnya berbentuk 5/4. Bentuk itu bukan tanpa arti. Banyak makna yang tersirat di dalamnya. 4 sudutnya melambangkan 4 pilar moral. Si, kebijaksanaan. Yi, melambangkan keadilan atau kebenaran. Li, sopan santun. Dan Sin, kepercayaan. Tali pengikatnya melambangkan ikatan kekeluargaan dan persatuan yang erat. Daun pembungkusnya melambangkan perlindungan dan kesederhanaan yang menjaga kesucian di dalamnya. Sekarang, mari kita bawa tradisi ini ke abad 21. Apa aplikasinya dalam kehidupan kita hari ini? Apakah sembahyang bakcang hanya sekedar ritual masa lalu? Tentu tidak. Di era media sosial, kita sering dihadapkan pada krisis integritas, berita bohong, pencitraan palsu, dan godaan untuk menghalalkan segala cara demi keuntungan pribadi.
ada di mana-mana. Disinilah kisah Hyuan dan filosofi Bakcang menjadi cermin yang tajam. Bakcang, isian gurih dan padat, melambangkan kehidupan yang berisi, berbobot, dan penuh nilai-nilai kebajikan. Menjadi manusia yang berisi berarti memiliki kompetensi dan karakter yang kuat, bukan kosong atau sekadar mengikuti arus. Lalu, Guecang, jernih atau transparan, dibuat dari ketan yang direndam air abu sehingga menghasilkan warna kekuningan yang transparan. Ini adalah simbol kejujuran dan transparansi. Di dunia modern, berani hidup transparan dan bersih tanpa ada yang disembunyikan adalah kemewahan moral yang luar biasa. Semangat untuk menjaga integritas dan kebersihan hati ini selaras dengan apa yang diajarkan dalam kebijaksanaan universal. Dalam tradisi Buddhis, kitab suci Dhammapada Yammakawaga syair 1 dan 2 mengingatkan kita betapa pikiran dan karakter mendasari seluruh kehidupan kita. Pikiran adalah pelopor dari segala sesuatu. Pikiran adalah pemimpin, pikiran adalah pembentuk. Jika seseorang berbicara atau berbuat dengan pikiran jahat, maka penderitaan akan mengikutinya, bagaikan roda pedati mengikuti langkah kaki lembu yang menariknya. Dan sebaliknya, pada syair kedua dikatakan, jika seseorang berpikir, berbicara, dan sebaliknya, pada syair kedua dikatakan, jika seseorang berpikir, berbicara, dan bertindak dengan pikiran yang murni dan bersih, maka kebahagiaan akan mengikutinya, laksana bayangan yang tidak pernah meninggalkan bendanya. Seperti halnya Guecang menggambarkan kejernihan. Jadi, bagaimana kita menerapkan makna sembahyang Bakcang secara nyata dalam kehidupan ini? Pertama, jaga integritas di tempat kerja. Saat kita tergoda untuk memotong kompas atau melakukan tindakan yang tidak jujur, ingatlah kejernihan Guecang. Ingatlah bahwa kedamaian batin jauh lebih berharga daripada keuntungan sesaat. Kedua, pererat ikatan keluarga. Tali pengikat Bakcang adalah pengingat. Di zaman ini, semua orang sibuk dengan layarnya masing-masing. Momen makan Bakcang bersama keluarga adalah saat yang tepat untuk meletakkan handphone kita, mengobrol dan merajut kembali komunikasi yang sempat renggang. Ketiga, berbagi kepada sesama. Tradisi melemparkan Bakcang ke sungai kini kita bisa maknai ulang dengan membagikan Bakcang kepada tetangga, teman, tanpa memandang latar belakang, atau kepada mereka yang membutuhkan. Kebajikan yang dibagikan
tidak akan pernah berkurang. Sahabat, sebutir bakcang mungkin habis dalam beberapa suapan. Namun, nilai kejujuran, keteguhan sikap, dan cinta kasih yang diwariskannya harus tetap hidup dalam setiap tarikan nafas kita. Setiap kali membuka ikatan tali bakcang, mari kita bertekad untuk membuka hati. Kita bagi kebajikan, mengikat erat ego agar tidak merugikan orang lain. Selamat merayakan Hari Bacang untuk Anda dan keluarga yang merayakan. Semoga kita semua selalu hidup dalam lindungan Dharma, penuh kebahagiaan dan kedamaian. Terima kasih, semoga semua makhluk hidup berbahagia.